wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, agar kegiatan kita menjadi barokah dan insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah untuk kita semua. Mari saya ingin mengajak kita semua sebelum kita bincang-bincang Senin malam ini, izin untuk mengajak kita semua kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan malam ini Allah berkenan untuk memberikan barokah ilmu, membukakan pintu ilmu untuk kita semua. Teman-teman, mohon izin untuk kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjut mengenai bincang malam ini, saya kira insya Allah sekitar 30 menit saya akan coba antar, kemudian nanti kita akan banyak berdiskusi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu sekalian, nanti mohon teman-teman yang ada di saat ini, nanti teman-teman mohon untuk membantu saya, tolong dituliskan di kolom chat hasil pencariannya di Google, definisi deep learning yang akan kita diskusikan malam ini. Saya ulangi teman-teman, mohon berkenan 3 menit, teman-teman mohon dibuka Google, kemudian dicari definisi deep learning, ya Bapak Ibu sekalian, kemudian definisi itu tolong Bapak Ibu tuliskan di kolom chat, ya. Baik, saya persilakan teman-teman untuk kita cari dulu di Google, deep learning adalah, ini kita mau samakan frekuensi dulu teman-teman, karena ada juga beberapa tempat yang menurut saya harus kita samakan sebelum kita diskusi lebih jauh. Disilakan teman-teman, diketik definisi deep learning, kemudian teman-teman tuliskan di kolom chat. Terima kasih Pak Akbar sudah mengawali. Silakan teman-teman yang lain, deep learning, pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman. Oke. Kemudian ini sudah ada yang ditambahkan oleh Ibu Eka, cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memproses data. Oke, baik. Saya sudah ketemu teman-teman, ini yang saya maksud. Bahwa teman-teman sekalian yang berbahagia, antara deep learning, kalau kita coba kaitkan dengan EA dan juga machine learning, itu memiliki definisi yang berbeda. Ya, jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Eka ini, Ibu Eka Saryana, deep learning adalah cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan. Nah, definisi yang kita gunakan, teman-teman sekalian, adalah definisi deep learning yang diterbitkan oleh Puskurja. Ya, jadi ini yang sekali lagi teman-teman harus menjadi kesepakatan kita ya mengenai diskusi kita malam ini, bahwa definisi deep learning yang kita diskusikan itu bukan kaitannya dengan machine learning atau EA. Tapi definisi yang kita gunakan untuk pembelajaran yang mendalam itu, kita menggunakan rujukan dari naskah akademik yang diterbitkan oleh Puskurja di Januari kemarin. Ya, jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, ini harus kita samakan frekuensi kita. Deep learning yang dimaksud, yang akan kita diskusikan itu adalah pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar. Ya, jadi saya coba highlight yang akan kita diskusikan lebih dalam. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Justi Karina, salah satu teknologi yang teman-teman sekalian nanti cepat jika menggunakan definisi deep learning yang berkaitan dengan EA itu. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, definisi deep learning yang kita maksud itu adalah yang dikeluarkan oleh Puskurja sesuai dengan naskah akademik. Ya, ini yang saya tampilkan ya. Mudah-mudahan terlihat Pak Akbar ya. Jadi ada 2 kata kunci teman-teman sekalian kalau kita cerita tentang pembelajaran yang mendalam. Yang pertama adalah pendekatan. Deep learning itu adalah pendekatan. Yang kedua, teman-teman sekalian, menekankan pada penciptaan suasana belajar. Ya, jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, suasana belajar
Belajarnya yang gimana? Yang mindful, yang meaningful, dan joyful. Melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga secara holistik dan terpadu. Ya, jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, definisi ini kalau kita lihat, jadi teman-teman sekalian definisi pembelajaran mendalam menurut Puskurjar ini kalau kita cari, kata kuncinya menurut saya ada dua. Yang pertama pendekatan, yang kedua penciptaan suasana belajar. Nah, kaitan dengan pendekatan, teman-teman, saya kira kita sudah belajar di kampus, ya, selama kita kuliah, ini kita sudah belajar tentang pendekatan, model, strategi, kemudian teknik, dan juga taktik pembelajaran. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, pendekatan pembelajaran yang ada pada definisi pertama yang ada tadi di sini, teman-teman sekalian, di pembelajaran mendalam ini yang kata kunci pertamanya adalah pendekatan. Jadi ini juga yang ingin kita luruskan, teman-teman. Deep learning ini belum sampai pada definisi kurikulum. Ada juga kan yang kalau kita lihat beberapa perbincangan, katanya ada kurikulum baru nih, namanya kurikulum deep learning. Nah, ini juga yang tidak sama dengan definisi yang dimaksud. Karena definisi ini, teman-teman sekalian, kata kunci pertamanya adalah pendekatan. Jadi, deep learning ini adalah pendekatan. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pendekatan? Nah, kalau kita Google, teman-teman, pendekatan ini adalah cara pandang guru dalam menyampaikan materi. Ya, jadi, deep learning ini adalah salah satu pendekatan yang berkaitan dengan guru ini menggunakan sudut yang mana untuk menyampaikan materinya kepada siswa. Ya, yang berfungsi sebagai panduan untuk menyampaikan materi. Nah, kalau kita lihat di ilmu pendidikan yang kita pelajari, teman-teman, pendekatan ini secara umum ada dua, ya. Ada yang kita sebut dengan student center, ada yang kita sebut dengan pendekatan berbasis guru, teacher center. Ya, jadi ada dua. Nah, setelah kita lihat definisi tadi, maka sepertinya pendekatan deep learning ini lebih banyak kepada merujuk pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini kata kunci pertama. Jadi, di deep learning ini, yang pertama definisinya adalah pendekatan. Pendekatan ini, dia lebih cenderung kepada berpusat kepada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, dari definisi tadi, deep learning ini berkaitan dengan penciptaan suasana belajar. Nah, suasana belajar ini, teman-teman sekalian yang berbahagia, adalah, kalau kita lihat definisinya, kondisi psikologis dan sosial di dalam kelas yang mempengaruhi proses pembelajaran. Maka suasana pembelajaran ini, Bapak Ibu sekalian, kita bangun dua. Ada yang kita sebut dengan konteks, ada yang kita sebut dengan konten. Ya, jadi bagaimana menciptakan suasana belajar, maka di quantum learning, di Bobby De Potter itu ada yang disebut dengan konteks, ya, panggungnya, kemudian ada yang disebut dengan konten. Nah, oleh karena itu teman-teman, berkaitan dengan deep learning ini, maka penciptaan suasana belajarnya nanti teman-teman fokus pada bagaimana menata konteks dan bagaimana menata konten. Kita awali dengan menata konteks. Menata konteks, teman-teman, ini berkaitan dengan bagaimana menciptakan ruang kelas, ya, menata ruang kelas dengan pencahayaan yang baik, dengan warna yang baik, terusnya. Ini berkaitan dengan konten, ya. Nah, tentu teman-teman berbeda. Kalau jadi kata kuncinya untuk menghadirkan suasana belajar, maka kita awali dengan menata konten. Kontennya ini berkaitan dengan suasana kelas. Ya, kalau kelasnya seperti ini kan nyaman, ya. Dibanding dengan suasana kelas yang seperti ini, nah ini agak sulit ini. Kontennya ini tidak mendukung untuk deep learning. Jadi yang kita butuhkan untuk menata konteks, nah itu tentu harus suasana yang menyenangkan, itu yang suasana kelas yang bangun. Kemudian yang kedua, kita lanjutkan dengan menata konteks. Jadi masih berkaitan dengan definisi deep learning bahwa dia adalah penciptaan suasana pembelajaran. Maka Bapak Ibu sekalian, ini tugas kita adalah menata konteks. Ya, jadi pelaksanaan proses pembelajaran ini adalah interaksi antara guru dan siswa
untuk menyampaikan materi pelajaran dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maka kita menata konteksnya. Berkaitan dengan konteks, teman-teman sekalian yang berbahagia, sesungguhnya kan ketika kita melakukan proses pembelajaran, maka Bapak Ibu sekalian, salah satu aktivitas yang kita lakukan adalah meningkatkan kompetensi. Ya, jadi apa yang menjadi tujuan di proses pembelajaran yang kita lakukan, di pengalaman pembelajaran yang kita lakukan, itu dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi. Nah, di dalam meningkatkan kompetensi ini, teman-teman sekalian, ada 3 pengungkitnya. Ya, jadi untuk meningkatkan, meng-up kompetensi ini, maka teman-teman sekalian harus menghadirkan suasana pembelajaran yang di dalamnya ada knowledge, ada ilmu, ada pengetahuan, ada konsep, ada fakta yang diajarkan, yang diketahui oleh peserta didik. Selain pengetahuan yang kita sebut dengan knowledge ini, juga harus ada aktivitas berpikir. Ya, jadi ketika misalnya kita hanya sibuk memberikan pengetahuan, tetapi tidak ada aktivitas berpikir yang dilakukan oleh peserta didik, maka ini akan memperlambat peningkatan kompetensi itu. Ya, ada satu titik yang tidak menjadi pengungkit. Nah, kemudian di sudut yang lain, selain pengetahuan, selain berpikir, juga harus dilakukan. Ya, jadi untuk meningkatkan kompetensi, teman-teman sekalian, ada 3 pengungkitnya. Yang pertama ada knowledge, yang kedua ada thinking, yang ketiga ada mengerjakan apa yang dipikirkan itu. Nah, ini untuk mempercepat proses peningkatan kompetensi itu. Nah, ada yang kita sebut dengan wilayah kanan kontinum pedagogis. Ya, jadi untuk bisa meningkatkan kemampuan proses pedagogi kita, proses pengajaran kita, maka tugas Bapak Ibu adalah menggeser ya aktivitas pengalaman pembelajaran menuju ke wilayah kemandirian pembelajaran atau kita sebut dengan learner center, berpusat kepada peserta didik. Kalau yang di awal ini berpusat kepada instruktur center atau kita bahasa lainnya ini berpusat kepada guru, maka tugas teman-teman adalah menggeser ke wilayah kanan kontinum pedagogis untuk bisa menghadirkan wilayah kemandirian pembelajaran. Nah, itu untuk kita bisa berhasil di dalam menata konteks itu. Nah, kaitannya dengan berpusat kepada guru atau berpusat kepada peserta didik, maka Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, proses pembelajaran ya di ruang kelas yang kita lakukan, Bapak dan Ibu sekalian, itu juga tidak bisa 100% murni fasilitasi. Ya, namun juga Bapak dan Ibu sekalian ada porsi guru menjelaskan, memberikan konsep, teori, rumus, pola kerja, mekanisme kerja. Ini yang kita sebut dengan TCL, ya Teacher Center Learning atau pembelajaran yang berpusat kepada guru. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang tadi menggeser ke kontinum kanan, ada yang kita sebut dengan belajar yang berpusat kepada murid. Ya, jadi tadi kalau kita lihat definisi pembelajaran mendalam ini, pendekatan, maka 2. Apakah pendekatannya berpusat kepada guru atau pendekatannya berpusat kepada murid? Nah, tugas teman-teman ini adalah membawa aktivitas pengalaman pedagogis ini kepada wilayah kemandirian pembelajaran. Nah, bagaimana caranya Bapak dan Ibu sekalian? Ya, waktu yang dimiliki ini masih kaitannya dengan menata konteks ya. Waktu yang teman-teman miliki tadi, rasionya, ya kalau rasionya itu sudah bisa sampai pada 30 yang berpusat kepada guru, kemudian 70 berpusat kepada siswa, nah itu sudah oke. Ya, itu sudah proses pembelajarannya ini sudah efektif. Ya, jadi itu yang menjadi kata kunci pertama yang ingin kita sampaikan, bahwa berkaitan dengan bagaimana rasio antara berpusat pada guru dengan berpusat kepada murid ini, maka pastikan Bapak dan Ibu sekalian ini aktivitasnya ya kira-kira rasionya 30-70 ya untuk melakukan proses pembelajaran itu. Ya, baik. Kita lanjut lagi teman-teman sekalian yang bertanya. Ya, ini sambil nanti teman-teman setelah ini kita akan coba diskusi. Nah, standarnya ya ini diatur di Permendikbud nomor 16 di
di standar proses pembelajaran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini wajib untuk menggunakan suasana belajar yang interaktif. Ya, jadi tadi kalau kita lihat definisi deep learning, teman-teman sekalian, ya, ini saya coba perlihatkan lagi. Deep learning ini ada penciptaan. Warahmatullah almarhumah Ibu Sami binti Cipo. Allah yarhamah. Ya, jadi teman-teman sekalian, penciptaan suasana belajar, maka teman-teman suasana belajar yang seperti apa? Yang standar yang teman-teman harus hadirkan. Nah, satu, suasana belajar yang interaktif. Ini yang pertama. Kemudian suasana belajar yang kedua inspiratif. Ya, kemudian suasana belajar yang menyenangkan, suasana belajar yang menantang, kemudian suasana belajar yang memotivasi, dan juga suasana belajar yang memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Ini standarnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang teman-teman harus hadirkan pada penciptaan suasana pembelajaran. Nah, lebih dalam lagi ini mudah-mudahan di diskusi sebelumnya teman-teman sekalian ini sudah diskusikan. Saya tahu bahwa di minggu sebelumnya ini ada diskusi tentang diskusi teman-teman. Mudah-mudahan ini juga sudah dibahas. Saya cepat saja di sini teman-teman sekalian. Nah, ada kerangka kerja di dalam pembelajaran mendalam. Tapi tadi teman-teman sebelum kita bahas tentang kerangka kerja ini, mohon tadi definisinya ya, jangan menggunakan definisi deep learning yang berkaitan dengan machine learning atau IA, karena totally berbeda. Ya, kita menggunakan definisi pembelajaran mendalam itu yang diterbitkan oleh Puskurjar. Yang tadi ada dua, ada pendekatan, yang kedua ada penciptaan suasana pembelajaran. Nah, ada 3 prinsip yang teman-teman sekalian di dalam penciptaan suasana belajar itu, maka kita ketemu dengan 3 prinsip. Ada yang disebut dengan bermakna, ya, jadi ini yang berkesadaran dan menggembirakan, ya, mindfulness, kemudian meaningful, kemudian joyful. Itu adalah prinsip. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita cerita tentang prinsip, ini wajib kita genggam. Ya, jadi kalau kita lihat prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3. Yang pertama berkesadaran, yang kedua menggembirakan, yang ketiga bermakna. Maka ini yang harus kita hadirkan di dalam pendekatan yang kita pilih, di dalam penciptaan suasana pembelajaran itu. Nah, kaitannya dengan ini teman-teman sekalian yang berbahagia, maka teman-teman sekalian kita menghadirkan pengalaman belajar, ya, ini kita menghadirkan pengalaman belajar yang di sana ada aktivitas memahami, ya. Di sana ada aktivitas mengaplikasi, di sana ada aktivitas merefleksi. Jadi memahami, mengaplikasi, merefleksi ini erat kaitannya dengan. Baik, sebelum kita lanjut teman-teman, saya mohon berkenan agar kita bisa berinteraksi. Teman-teman mohon diketik lagi di Google, ya, apa yang dimaksud dengan taksonomi dalam pendidikan. Boleh dibantu teman-teman? Taksonomi dalam pendidikan dituliskan di kolom chat. Ya, ini biar sama ya, sama kita punya mindset. Ini saya khawatir lagi ada yang berbeda lagi definisinya di sini. Ya, jadi teman-teman, taksonomi dalam pendidikan tolong diketik kemudian dipaste di kolom chat, ya, biar kita bisa memahami yang sama. Karena teman-teman, pengalaman belajar ini erat kaitannya dengan taksonomi. Oke. Ya, jadi terima kasih Pak Akbar. Taksonomi dalam dunia pendidikan ini adalah bagaimana kita mengorganisir tujuan pembelajaran berkaitan. Jadi dia berkaitan, jadi kata kunci taksonomi yang disampaikan Pak Akbar ini adalah ada tingkat pemahaman, ada keterampilan yang diharapkan. Ya, jadi itu kata kunci yang saya kira menarik. Taksonomi pendidikan menurut Bu Eka ada kerangka kerja yang digunakan untuk klasifikasi. Ada klasifikasi, ya, kata kunci itu yang kita tangkap. Kemudian ada mengorganisir tujuan pembelajaran, ini sama ya, pada tingkat pemahaman dan keterampilan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang berbahagia. Apa kaitannya antara taksonomi dengan pembelajaran mendalam? Ya, maka teman-teman, kaitannya dengan taksonomi pembelajaran mendalam ini, maka teman-teman, kita ketemu dengan ini, ya. Ada yang disebut dengan solo taksonomi.
Ya, jadi kaitannya dengan klasifikasi, kaitannya dengan tingkat pembelajaran, maka rujukan pertama yang teman-teman boleh lihat ada disebut dengan Structure of Observed Learning Outcomes atau Solo Taksonomi, yang Bapak Ibu sekalian ini erat dengan pengalaman belajar yang ada di kelas. Jadi ini kalau kita lihat di taksonomi ini, nanti kita akan lihat pada hierarki mana, pada tingkatan mana taksonomi dikaitkan dengan solo taksonomi ini, pembelajaran mendalam itu ada. Ya, izin saya menyinggung cepat. Ketika kita melakukan pengalaman belajar di kelas, maka pertama sekali kita akan ketemu dengan situasi ketika siswa tidak mengetahui apapun tentang sebuah topik. Ini disebut dengan level unkompetent. Level belum kompeten. Tadi ada tadi kompetensi ya. Kita ingin mengungkit kompetensi. Maka di awal ketika siswa tidak mengetahui apapun tentang topik yang akan kita ajarkan, maka dia ada pada level unkompetent, belum kompeten. Maka pada free struktural ini belum pembelajaran yang mendalam. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ada yang disebut dengan unistruktural. Situasi ketika siswa hanya mengetahui satu atau sedikit tentang sebuah topik. Ya, saya kasih contoh biar cepat ya. Jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, ketika kita belajar tentang sesuatu, dia berada pada level pre-struktural ketika dia tidak tahu apa-apa. Ya. Kemudian di level yang kedua, ketika dia sudah mulai belajar, kemudian teman-teman sekalian, dia sudah mulai memahami satu aspek. Contoh, dia sudah tahu, oh kucing itu adalah hewan, misalnya ya. Kemudian di hierarki yang ketiga ini, ada yang disebut multistruktural. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, multistruktural ini adalah situasi ketika siswa ini telah banyak mengetahui tentang topik, tapi dia belum mampu membuat hubungan antar topik. Ya, ini disebut dengan multistruktural pada hierarki di taksonomi Solo ini. Kemudian teman-teman sekalian, di level yang keempat ada yang kita sebut dengan relasional. Ya, peserta didik kita ini mampu mengintegrasikan berbagai aspek menjadi satu kesatuan pemahaman yang bermakna. Ya, jadi contoh dia sudah tahu bahwa kucing adalah hewan peliharaan yang memiliki ekor, telinga, berbulu. Mereka hidup di rumah bersama manusia dan membutuhkan makanan serta perawatan. Ini dia sudah bisa menghubungkan antar konsep. Ya, jadi di relasional ini teman-teman sekalian, situasi sudah bisa membedakan antar topik dan juga sudah bisa mengetahui. Tapi sekali lagi teman-teman, di relasional ini dia belum mampu berada pada level yang lebih tinggi, ada yang disebut dengan extended abstract, ya, level di mana siswa sudah mampu membuat kaitan, mampu membuat generalisasi materi dengan konteks yang lebih luas. Ya, jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, posisi pembelajaran yang mendalam kalau kita coba kait dengan taksonomi ini, Bapak Ibu sekalian, ini ada di sini nih. Ada di level relasional, dia sudah bisa tahu perbedaan antar topik. Kemudian di level yang paling tinggi, dia sudah bisa berpikir abstrak yang mendalam. Sudah mampu mengaitkan antara topik yang dipelajari, menghubungkan dengan topik di luar apa yang dipelajari, melakukan evaluasi dan menggunakannya untuk menciptakan hal-hal baru. Ya, jadi itu untuk taksonomi Solo, yang kalau kita kaitkan dengan pengalaman belajar itu, maka pembelajaran yang mendalam itu pada Solo taksonomi ada di posisi ini. Ada di level relasional, ada di level berpikir abstrak yang mendalam. Nah, bagaimana dengan taksonomi Bloom, ya, yang paling familiar? Nah, di taksonomi Bloom, teman-teman sekalian yang berbahagia, saya carikan dulu. Ya, ada yang kita sebut dengan tingkatan memahami, ya kan ini, remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, creativity,
Maka pembelajaran yang mendalam ini teman-teman sekalian, ya, dia ada pada level ini. Ada di level menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Ya, jadi taksonomi Bloom ini teman-teman kalau kita cari di pengalaman belajar yang kita kaitkan dengan taksonomi Bloom itu ada di mana, dia ada pada level yang keempat ini. Di level yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Applying, analyzing, evaluating, dan creativity. Ya, jadi ini yang teman-teman harus hadirkan. Saya ingin mengimplementasikan pembelajaran mendalam di ruang kelas. Maka di taksonomi Bloom-nya, teman-teman harus bawa pengalaman belajar peserta didik untuk dia bisa mengaplikasikan pengalamannya itu, pembelajarannya. Dia harus ada pada level mampu menganalisis. Dia harus bisa mengevaluasi, dan yang paling tinggi adalah dia mampu untuk menciptakan. Yang tadi kalau kita kaitkan dengan solo taksonomi, extended abstract. Dia bisa membuat hubungan dengan konsep yang ada di luar dan juga menciptakan sesuatu yang baru. Ya, jadi itu menjadi kata kunci yang ada di taksonomi Bloom dan juga di solo taksonomi. Nah, coba kita lihat contohnya Bapak Ibu sekalian ini ya. Jadi kalau kita lihat taksonomi Bloom versi Anderson, edisi revisi, maka di tahapan awal biasanya ketika dia mendapatkan pembelajaran, maka dia bisa mengingat fakta, dia bisa menjelaskan ide. Nah, di level ini belum. Ini bukan level pembelajaran mendalam yang dimaksud. Tetapi pembelajaran yang mendalam yang dimaksud itu ada pada level yang ketiga, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mencipta. Nah, jadi ini yang saya kira menjadi poin penting yang teman-teman harus pahami sebagai fondasi keilmuan kita untuk menguatkan pemahaman kita tentang pembelajaran yang mendalam, bahwa pembelajaran yang mendalam itu kalau dia di solo taksonomi ada pada level relational ini ya, di level relational dan juga extended abstract. Kemudian di level di hierarki taksonomi ini dia ada pada posisi applying, analyzing, evaluating, dan juga creativity ya. Nah, teman-teman sekalian yang berbahagia, kalau kita kaitkan dengan pengalaman belajar, ini kalau kita coba angkat dari sini ya, teman-teman. Dari pengalaman belajar ini, di kerangka kerja pembelajaran mendalam itu, peserta didik itu ada pada level dia memahami. Ya, peserta didik itu harus ada pada level dia mampu melakukan aplikasi dan juga merefleksi. Ya, itu yang saya kira pengalaman belajar yang teman-teman harus hadirkan di kegiatan pembelajaran kita. Ya, jadi di level memahami, peserta didik ini aktif mengkonstruksi pengetahuan untuk dapat memahami secara mendalam konsep atau materi yang diajarkan. Kemudian di level yang kedua dia bisa mengaplikasikan pengetahuan itu dalam kehidupan kontekstualnya. Kemudian yang ketiga adalah dia bisa merefleksi. Ya, dia bisa melibatkan regulasi diri untuk mengelola proses pembelajarannya. Ya, itu yang saya kira menjadi poin pentingnya. Kemudian di mana kita melakukan ini, teman-teman sekalian? Ini ya, di mana kita mengimplementasikan itu? Dia ada pada praktik pedagogis. Dia ada pada strategi mengajar yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, jadi di praktik pedagogis ini teman-teman harus menghadirkan tadi pengalaman belajar itu, yang teman-teman sekalian dia harus ada pada proses pembelajaran ini. Ya, jadi memahami, mengaplikasi, merefleksi, atau kalau di solo taksonomi itu di relational dan juga di extended abstract, atau kalau dia di taksonomi Bloom itu di applying, kemudian creativity, evaluating. Ini yang teman-teman sekalian harus pastikan ada pada praktik pedagogis itu ya, untuk kerangka kerjanya. Kemudian di kerangka kerja yang kedua, teman-teman sekalian harus pastikan bahwa proses pembelajaran itu teman-teman sekalian ada pada bagaimana pemanfaatan teknologi. Ya, jadi ketika kita memanfaatkan teknologinya, maka pastikan teknologi itu mampu ada pada level applying, mampu ada pada level menganalisis, mengevaluasi atau mencipta, atau pada level ini ya, mengaplikasi dan juga merefleksi.
Nah, kemudian pada aspek lingkungan pembelajarannya juga demikian dan juga kemitraan. Ya, saya kira ini menjadi poin penting terakhir sebelum kita berdiskusi teman-teman sekalian. Nah, ini ada beberapa model pembelajaran yang mungkin kalau kita kaitkan dengan Solo taksonomi, kaitkan dengan taksonomi Bloom, kita kaitkan dengan pengalaman belajar tadi, maka ini adalah pilihan model-model yang bisa diterapkan. Jadi hierarkinya teman-teman sekalian dari tadi pendekatan, ya, mana dia posisi pendekatan? Pendekatan ini ada di sini, kemudian diturunkan menjadi strategi, metode, teknik, dan teknis. Nah, ini yang kemudian teman-teman hadirkan di sini. Nah, ini contohnya ya yang bisa kita gunakan. Kemudian kalau di aktivitas pembelajaran ini banyak ya, kata kuncinya dia harus ada pada level applying, kemudian evaluating, analisis, kemudian creativity. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dilakukan. Kemudian untuk penilaiannya, nah tentu teman-teman penilaian ini harus fokus pada pemahaman yang mendalam, kemudian dia bersifat berkelanjutan, multidimensional, kemudian mendorong refleksi. Saya kira ini untuk pengantar diskusi kita, bincang-bincang kita pada malam hari ini. Kata kuncinya teman-teman, sengaja di awal tadi saya meminta teman-teman untuk melihat definisi yang ada di Google, karena banyak juga yang keliru, berangkat dari definisi yang kurang benar. Jadi sebaiknya teman-teman kita berangkat pada definisi sesuai dengan yang diterbitkan oleh Puskurja, kemudian kita kaitkan dengan pengalaman belajar itu, kita kaitkan dengan Solo taksonomi, taksonomi Bloom, kemudian gunakan kerangka kerja yang ada di taksonomi di pembelajaran mendalam sesuai yang diterbitkan oleh Puskurja untuk mengimplementasikan pada proses pembelajaran yang ada di ruang kelas. Saya kira ini pengantar, saya kembalikan ke moderator, mudah-mudahan ini bisa memantik untuk kita bisa berdiskusi lebih dalam. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan materi deep learning yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Ayatullah Hidayat. Dan saya kira cukup menarik apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan definisi dari deep learning itu sendiri. Kemudian juga sudah dijelaskan terkait prinsip-prinsip deep learning, di mana di situ ada bermakna, berkesadaran, kemudian menggembirakan. Dan selain itu juga tentu ada tadi kita dengarkan bersama terkait dengan Solo taksonomi yang dikaitkan dengan taksonomi Bloom, dan juga terakhir ada praktik pedagogis. Nah, saya kira sudah banyak di kepala kita hal-hal terkait deep learning itu sendiri yang barangkali ingin kita perjelas, ingin kita sampaikan pada forum kita malam hari ini. Olehnya itu, saya kira selanjutnya kita masuk pada sesi keempat kita, yakni sesi tanya-jawab. Dan kita punya waktu kurang lebih 25 menit ke depan untuk sesi tanya-jawab sebelum masuk pada agenda penutup dan kesimpulan. Baik, Bapak Ibu, silakan raise hand. Dan ya, sudah ada beberapa yang raise hand. Ada Ibu Irma Maparentah. Ya, silakan Ibu Irma. Tabe. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Irma. Sebelumnya juga kita sapa dulu Pak Asri dari Kabupaten Wajo. Selamat bergabung Pak Asri. Siap Pak Akbar. Ya, silakan Ibu Irma. Terima kasih Pak. Atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Pak Ayatullah yang telah memberikan pencerahan tentang rencana program, salah satu program pemerintah dalam bidang pendidikan. Walaupun mungkin deep learning ini baru akhir-akhir ini kita semua mungkin banyak memperoleh informasi-informasi baik melalui diskusi-diskusi non formal, melalui informasi-informasi di beberapa platform. Dan sekarang kita semua sudah mendengar juga penjelasan dari Bapak tadi, pemateri Bapak Ayatullah. Menurut saya Pak, deep learning ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Karena sejak saya mulai
mengajar itu dari kita pemakai KTSP sampai kurikulum K13 sampai kurikulum Merdeka. Saya pernah dulu waktu masih guru kontrak pusat tahun 2003 itu, saya lihat-lihat saya punya perangkat pembelajaran itu dulu ada, kita memasukkan dalam sekarang modul ajar ya, dulu perangkat pembelajaran misalnya seperti RPP, kita itu sudah petakan materi yang ini kan sebagai pengalaman belajar di kelas itu dengan pembelajaran kita sudah materi kita kategori materi konsep atau teori, materi faktual, struktur prinsip, kognitif. Jadi menurut dengan yang Bapak tadi jelaskan seperti taksonomi akan berpikir itu jelas itu bagian dari itu tapi dalam skala bagaimana kita guru itu bis materi yang akan kita sampaikan, pembelajaran yang akan kita jelas dari kita lihat bagaimana sisi Tuhannya dan menurut saya itu bagian dari ini. Saya menyimpulkan bahwa itu juga bagian ini kita memetakan materi ini masuk konsep ini terusnya karena yang ingin kita capai itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi gimana tadi Pak ada interaksi kemudian diusahakan walaupun bukan berarti menghapus guru yang silakanlah ajaran yang berpusat pada siswa atau murid sehingga bukan guru yang full fokus dan di dalam pemetaan materi yang seperti yang saya sampaikan tadi itu di zaman dulu itu sudah guru-guru saya kira sudah praktekkan. Yang jadi masalah sekarang Pak itu kendala saya secara pribadi itu tidak semua yang kita pernah praktekkan di sebelum-sebelumnya itu berhasil kita praktekkan sekarang. Kenapa? Anak-anak kita itu literasinya itu bergeser. Karena literasi anak-anak kita sekarang ini bergeser. Tidak berliterasi untuk kepentingan peningkatan kompetensi baik itu pengetahuannya maupun termasuk soft skill-nya. Sehingga itu yang membuat kita guru ini seakan-akan berpikir keras setiap mau masuk di kelas. Walaupun kita sudah rancang model pembelajaran ini seperti ini, tetapi ketika kita masuk di kelas, terkadang kita terbentur dengan kondisi kelas, yang keadaan hujan, yang gelap, yang siswanya banyak 36, kemudian kelasnya sempit, mana gelap dan seterusnya, dan itu membuat kita guru ini harus betul-betul seperti apalah pepatah itu, tak ada rotan akar pun jadi. Sehingga menurut saya memang kita ini guru perlu lagi lebih banyak mendapat informasi-informasi yang praktis, yang efektif untuk menghadapi kondisi-kondisi siswa yang sekarang ini literasinya saya bilang tadi bergeser, lebih banyak melihat TikTok, lebih banyak ya, seperti itulah. Walaupun kita berusaha bagaimana digital masuk dalam pembelajaran, ya seperti itu. Datang dari pemateri dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Irma, bisa langsung ditanggapi barangkali Pak Dokter Tabe, atau ke selanjutnya kita lanjut saja dulu atau bagaimana Pak Dokter Tabe? Boleh ditanggapi dulu atau dilanjutkan, saya serahkan sepenuhnya ke moderator. Iya, kalau begitu kita lanjut saja dulu Pak Dokter, nanti sekaligus ditanggapi karena saya kira banyak yang antri. Sudah ada Ibu Eka Sariana, juga Pak Asri tadi. Kita persilakan Pak Asri, barangkali ada yang mau disampaikan Pak Tabe, silakan. Ya, terima kasih banyak Pak Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Ayatullah yang sudah memberikan kita ya pembelajaran, pemahaman konsep yang sangat luar biasa terkait dengan deep learning. Terima kasih juga kepada Pak Akbar bersama Bapak Suparmin yang
memfasilitasi kita pada malam hari ini untuk belajar. Jadi untuk Bapak Dokter, ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, tadi disampaikan jika kita merujuk di taksonomi Bloom bahwa deep learning itu starting point-nya di applying atau menerapkan seperti itu. Sementara ketika kita melihat kerangka deep learning, terutama terkait dengan pengalaman belajar, di sana kan ada memahami, ada mengaplikasikan dengan merefleksi. Nah, saya ingin sedikit penjelasan di konsep memahami ini. Ya, di satu sisi bahwa kita starting point-nya di applying, memahami belum masuk, sementara di kerangka pembelajarannya atau pengalaman belajarnya di sana ada memahami itu. Kemudian jika kita kaitkan kembali dengan kurikulum Merdeka yang kemarin, yang lagi tren kemarin kan di kurikulum Merdeka yang konsepnya Wiggins, yang memahami itu boleh sampai di tahap menciptakan seperti itu. Sehingga ketika kita mendapatkan kata memahami di capaian pembelajaran kemarin, maka itu bisa kita kembangkan sampai semaksimal mungkin. Nah, mungkin saya butuh sedikit penjelasan khusus untuk kata memahami ini supaya kita ada batasan yang jelas di konsep taksonomi Bloom dikaitkan dengan pengalaman belajarnya. Kemudian dari Wiggins yang memahami kembangkan sampai level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kira sudah 2 penanya, ditanggapi dulu oleh Pak Dokter. Nanti kita lanjut lagi ke sesi berikutnya. Tadi Pak Dokter. Terima kasih untuk Ibu Irma dan juga Pak Asri. Jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, ya jadi ini menarik ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Irma itu betul bahwa deep learning ini adalah konsep yang sudah lama di dunia kampus kita sudah pernah mendapatkan ya. Jadi di deep learning ini sebenarnya kalau kita lihat bukunya ya, ada yang diterbitkan oleh Michael Pullan dan juga Quinn. Nah, ini pilar utama atau dasar pertama di deep learning ini ada di sini nih, di buku ini. Bahkan kalau kita lihat di beberapa kajian-kajian yang ada di buku ini juga teman-teman sekalian banyak diadaptasi dari apa yang ada di naskah akademik itu. Hanya apa yang baru teman-teman sekalian, apa yang termuat di deep learning ini kemudian ini diterjemahkan lebih kekinian lagi melalui kerangka kerja pembelajaran yang mendalam. Ya, jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, implementasinya teman-teman sekalian pembelajaran yang mendalam ini di 2025 ini diterjemahkan menjadi kerangka kerja. Ya, jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, prinsip ini saya kira sudah ada di buku deep learning ini, betul, berkesadaran, mindful, meaningful, kemudian joyful, itu sudah ada di buku deep learning ini. Tapi teman-teman sekalian, oleh Puskurjar itu mengaitkan dengan melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, olahraga, untuk melahirkan 8 profil pelajar. Ya, ini jadi ada 8 profil pelajar yang ini diambil dari pasal 3 Undang-Undang Diknas, Undang-Undang 20 tahun 2003. Ini sebenarnya tujuan pendidikan itu ini. Ya, jadi teman-teman sekalian ini yang kira-kira menjadi kerangka yang baru di deep learning. Ya, jadi betul secara konsep buku deep learning ini sudah ada di tahun 1950-an, tapi kemudian teman-teman sekalian, ini ada yang ditingkatkan lagi melalui kerangka kerja ini. Kerangka kerja itu ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian untuk Pak Asri tadi, teman-teman sekalian yang berbahagia ini ya. Kalau kita lihat tentu Bapak Ibu ketika kita memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik, maka itu diawali dengan pembelajaran dasar. Ya, tidak boleh dia langsung diminta untuk mencipta, tapi sesungguhnya dia belum memahami apa-apa tentang apa yang diajarkan itu. Itu kan juga loncatannya terlalu jauh. Ya, jadi sebelum masuk ke dalam pembelajaran mendalam ini, maka pondasinya, ya, basicnya itu diawali dengan memahami terhadap apa yang dipelajari. Ya, tidak bisa dia naik pada level mengaplikasi, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, kalau tidak diawali dengan pondasi memahami. Nah, sehingga kata kunci yang ingin saya sampaikan
ke Pak Asri dan juga teman-teman yang ada di room ini, bahwa level memahami ini, kalau kita lihat pengalaman belajar ini menjadi bagian dari pembelajaran dasar. Ya, di level mendalamnya, pembelajaran mendalamnya, ketika apa yang dipahami ini itu bisa diaplikasikan. Apa yang mampu diaplikasikan ini itu bisa direfleksi. Kemudian kalau kita bawa kepada taksonomi Bloom, dia bisa ada pada level mencipta. Ya, kira-kira itu menjadi kunci penting untuk Pak Asri. Jadi teman-teman betul, ada 3 tadi, memahami, kemudian mengaplikasi, kemudian merefleksi. Tetapi memahami ini ada pada level pembelajaran dasar, basic, fondasi, kemudian mendalamnya itu dimulai dengan mengaplikasi, merefleksi. Itu kalau di pengalaman belajarnya pembelajaran mendalam. Kalau di taksonomi Bloom itu di 4 level yang terakhir. Saya kira itu Pak Akbar, mudah-mudahan ini bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Asri dan juga Ibu Irma. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Dokter. Saya kira itu jawaban dari atau tanggapan dari Pak Dokter terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Irma dan Pak Asri tadi. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi berikut. Ada Ibu Eka Sariana. Dipersilakan, Tabe Ibu Eka. Tabe Ibu Eka. Ya, kalau begitu kita pindah. Terima kasih. Oh, iya, silakan. Saya menggunakan akun yang lain karena akun yang satunya agak bermasalah. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga buat komunitas guru penggerak Kabupaten Goa. Saya Eka Sariana dari Kabupaten Baru. Sebenarnya deep learning sudah tidak asing sejak 2 bulan terakhir ini. Terus mengupgrade diri untuk memahami lebih mendalam dengan berbagai cara. Hanya saja ya tetap saja ada pertanyaan mengenai hal yang baru dalam sesuatu yang akan diterapkan di dalam kelas. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan saya buat Pak Dokter ada 3. Yang pertama, seperti pesannya Ali bin Abi Thalib, bahwa mengajarlah sesuai dengan samanmu. Saman siswanya yang dimaksud di sini, saman peserta didiknya. Yang menjadi tantangan saya di tempat saya mengajar adalah dari persentase guru yang mengajar itu tidak sampai 10% yang tertarik untuk menerapkan, bahkan respon negatif yang lebih dominan. Bagaimana sikap saya sebagai guru di lingkungan tersebut? Saya bahkan tadi siang itu memposting sebuah konten di salah satu akun konten kreator saya karena keluhan siswa yang mencatat, ya. Saya juga tidak berani menegur. Kenapa? Posisi saya sama levelnya, hanya sebagai guru biasa di sekolah tersebut. Jadi saya cuma membuat konten. Kalau kamu guru yang hanya mengajar metode ceramah, berarti kamu versi 80. Kalau kamu guru yang dalam metode cara mengajarmu